Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, silakan Bu Teli. Nah, ini bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah ya sehat gitu ya. Ini kemarin Pak Ahmad cerita Bu Teli itu mencari saya gitu ya. Eh, Katanya Ibu mau ngobrol-ngobrol dengan saya itu ada apa ya Bu ya? Ya Bu, ini Bu, kan kebetulan sekarang itu mulai tahun ajaran baru ya Bu. Nah, sesuai dengan instruksi dari pemerintah, kan awalnya saya tuh guru kelas 6, Mm-mm, memakai kurikulum 13. mm-mm, Nah, sesuai dengan instruksi pemerintah, mulai tahun ini tuh semua jenjang harus menggunakan kurikulum merdeka. Gitu. mm. Sedangkan ini ya, eh, saya belum terlalu memahami lah apa saja yang harus dipersiapkan gitu ketika memulai pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka itu. Oh iya. Jadi dari obrolan kita eh, Bu Teli itu nanti harapannya bagaimana? Kita Bu Teli tahu ya, berarti yang harus dipersiapkan untuk kurikulum merdeka ya. Ya, Oh iya. Nah, sekarang kita lihat dulu masalahnya. Bu Teli kemarin kurikulum 2013. ya, Sekarang kurikulum merdeka. Berarti ini pertama kalinya ya? ya, ya, Ya. ini pertama kali. Nah, jadi yang Ibu Teli tahu tentang kurikulum merdeka itu apa? Yang saya tahu itu kan kalau di kurikulum 2013 itu kan jenjang ya. Mm-mm. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4 sampai 6. Kalau sekarang yang saya tahu itu di Kurmer itu ada fase A itu kelas 1 dan 2, Mm-mm. fase B kelas 3 dan 4, dan fase C di kelas 5 sama 6. Terus ada penyatuan mata pelajaran IPA sama IPS jadi IPAS gitu kan ya. Mm-mm. Ya. Terus eh, kayak misalnya gini, eh, merdeka gitu ya. Merdeka itu berarti yang memerdekakan anak berarti kan ini ya. Mm-mm. Nah, mungkin Ya. itu aja sih gitu. Nah, sekarang kan di kurikulum merdeka ya, kalau di administrasi itu kan ada namanya CP ya, Ya, capaian pembelajaran. Kemudian pernah dengar tidak CP? Kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, yang Ibu tahu tentang CP, ATP sama itu apa ya? Bagaimana? kalau CP setelah ini tuh jadi kayak kalau dulu KD mungkin ya Bu ya kalau di Mm, 2013 mm, KD, terus kalau KD itu kan sudah ada di kurikulumnya gitu, sudah ada di silabus. Kalau TP tujuan pembelajaran mungkin itu seperti kalau dulu itu indikator pembelajaran. Sedangkan kalau ATP yang baru saya tahu itu ATP itu alur tujuan pembelajaran. Ya, ya. Nah, sekarang saya apa namanya luruskan ya. Jadi kalau capaian pembelajaran itu per fase, Bu. Nah, itu per fase. Kan per fase itu ada kelas 5, kelas 6 itu satu fase ya. Kemudian kelas 3 sama kelas 4 satu fase. Nah, kalau misalnya kita ambil kesamaan, CP itu lebih dekatnya ke apa standar kelulusannya. Jadi siswa itu mau bagaimana setelah melewati fase ya misalnya kalau di SMP itu kan ada fase D. Jadi capaian pembelajaran itu tujuan siswa setelah lulus dari SMP itu apa? Nah, misalnya di SD fase C dari kelas 5 sampai kelas 6 ya sampai dia lulus SD itu mau bagaimana? Nah, itu CP. Nah, kalau tujuan pembelajaran jadi lebih dekat ke kalau dulu mah kompetensi dasar ya. Nah, jadi misalnya ada
misalnya kan terintegrasi ya, misalnya tentang kalau di kelas 6 materinya tentang apa ya? Misalnya IPA atau bahasa Indonesia yang Ibu Teli tahu? Kalau bahasa Indonesia itu sekarang lebih ke pidato. Kalau IPA ada magnet, ada tata surya. Terus kalau matematika bilang sih ya Bu, ada bilangan bulat, tapi lebih ke banyaknya itu tentang volume, bangun ruang gitu. Nah, jadi misalnya tujuan pembelajarannya siswa atau murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis tadi teh planet ya. Ya, jenis-jenis planet. Nah, itu satu tujuan. Bisa kan dari itu ada subbab ya. Misalnya bab tentang magnet, bab tentang bilangan bulat nomor 1, pengertian bilangan bulat satu subbab. Yang kedua pengertian bilangan bulat, terus bilangan bulat positif gitu ya, bilangan bulat negatif misalnya ya, itu kan ada bagian-bagiannya lagi. Nah, di satu subbab itu tujuannya bisa 2, bisa 3 gitu. Nah, jadi tujuannya itu dari per apa ya, topik mungkin ya, subbab dari bagian tema yang dipelajari. Nah, kalau ATP alurnya itu lebih dekat ke silabus. Jadi misalnya kalau di SMP ya, ATP itu kita buat bareng-bareng. Ini satu mapel, guru-guru yang sama mapelnya membuat, misalnya di SD ya, di SD itu kalau bisa kelas 1 sampai kelas 6 berkumpul. Nah, Bu, ini mas saya mau per fase boleh, misalnya kelas 5 sama 6 aja ya, satu fase berkumpul, kemudian membuat alur tujuan pembelajaran di kelas 5 dan kelas 6 itu bagaimana. Ketika kelas 5 belum bisa dipenuhi, bisa dilanjutkan di kelas 6 seperti itu. Jadi yang namanya ATP sekarang bukan hanya satu kelas, tapi satu fase. Misalnya kalau di SMP ada kelas 7, 8, 9. Nah, buat ATP-nya itu untuk 7, 8, 9. Jadi guru kelas 9 tahu bahwa di kelas 7 itu belajarnya yang ini. Jadi yang kurangnya yang mana gitu. Nah, gitu Bu. Ya Bu. Jadi ini ya Bu, mungkin kalau dulu lebih bekerja sendiri per kelas, kalau sekarang per fase itu guru kelas 1 sama guru kelas 2 bisa berkoordinasi gitu ya. Guru kelas 3 sama kelas 4, guru kelas 5. Jadi bekerja sama ya. Ya. Oke. Nah, itu kalau mau membuat ATP harus bareng-bareng, jadi nggak bisa Teli aja. Jadi harus ajak sama kelas 5 ya, karena Bu Teli itu satu fase. Nah, sekarang lihat di fase C itu tujuan akhirnya atau ya capaian pembelajarannya apa gitu. Terus kan Bu Teli bisa tanyain ke kelas 5 ini ya, di kelas 5 itu belajar apa. Misalnya ada 11 ya, misalnya tujuan pembelajaran. 11 sub materi ya. Ternyata dari 11 itu yang tidak kesampaikan atau yang belum dibahas itu ada 2. Nah, itu diulang lah gitu ya, dibahas lagi di kelas 6 seperti itu. Berarti melanjutkan ya kelas 6 ya. Iya. Ya, jadi untuk siswa itu tidak ada yang tidak naik ya. Jadi dari kelas 5 sampai ke kelas 6 tidak ada yang muridnya itu tidak naik kelas. Jadi semuanya naik, tapi ada yang belum tuntas maksudnya ya, belum memenuhi kualifikasi keterampilan yang diharapkan di sana sesuai dengan tujuan pembelajaran begitu Bu Teli. Oh, ini Bu untuk yang P5 tuh Bu. Oh, P5. Untuk yang P5 itu harus, jadi saya masih bingung. P5 itu kan kayak project gitu ya. Nah, itu menentukan kita mau bikin apanya tuh dari apa gitu, dari mana. Oh,
Kalau P5 itu ada aturannya di BSKAP itu ya yang dari pemerintah ya. Itu Ya. 1 tahun itu harus 3 proyek. Oh, Biasanya minimal 20. itu. Hah? Minimal apa harus? Harus. Oh, Minimal, waktu banyak tuh ingat jadi habis waktu. Habis waktu untuk belajar. Jadi 1 tahun itu ada 3 proyek. Semester 1 2 proyek, semester 2 1 proyek. Nah, tujuan di sana adalah lebih ke karakter ya, membangun karakter siswa, profil pelajar Pancasila. Nah, temanya sudah ditentukan. Ada berapa yang Bu Teli tahu? kalau yang saya tahu sih disebutkan 7 ya. Cuma yang familiar itu di SD itu eh, apa sih? Keberlanjutan Kebinekaan global. ya, kebinekaan global sama apa sih Bu yang Misalnya sampah ya, berlanjutan. yang berkelanjutan, kemudian demokrasi ya banyak. Terus apa Kewirausahaan. kewirausahaan, itu yang lokalnya, yang kebudayaan itu yang Kearifan lokal. kearifan lokal. Nah, jadi kalau 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 saya di SMP ya itu berlanjut gitu. Jadi jangan sampai misalnya di kelas 7-nya kearifan lokal, di kelas 8-nya kearifan lokal lagi gitu. Jadi kita apa namanya beragam gitu ya. Jadi Ya. merasakan bagaimana kalau kewirausahaan, bagaimana Ya. kalau demokrasi itu pemilihan OSIS, Bu. Jadi temanya bisa ngambil dari situ ya, dari 7 tema yang sudah ditentukan. Ya. Jadi terus kalau bisa mah sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Ini yang paling urgent gitu ya di sekolah. Ini misalnya ini sampah banyak, nah kita buat proyeknya yang itu gitu pertama gitu Bu. Jadi itu mah yang P5 mah nggak berhubungan sama yang Materi pembelajaran kayak gitu enggak ya? Jadi enggak. di luar itu gitu. Ya, jadi misalnya walaupun banyak guru, misalnya saya bahasa Inggris, saya ada teman saya guru IPA, yang ini guru bahasa Sunda, yang itu matematik, semuanya tidak mengajarkan tentang bahasa Inggris, tapi mengajarkan tentang karakter yang ada di sana melalui proyek gitu. Jadi kita mau fokusnya apa nih karakternya? Mau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita lihat religiusnya ya, kegiatannya. Misalnya kegiatan apa namanya sholat, beribadah gitu ya. Kita bimbing semua guru ya, semua guru pelajaran gitu. Kalau di SD mah berarti Bu Teli guru yang terlibat di P5 guru kelas ya. Iya. Sama ada guru apa olahraga? Ada guru olahraga, ada guru mapel juga sebenarnya, tapi itu jadi guru yang terlibatnya bisa siapa aja gitu. Atau harus berkelasnya gitu. Di jadwal. Jadi saya itu membuat jadwal, misalnya itu kan biasanya 2 minggu ya. Kalau di kalender itu 2 minggu pelaksanaannya. Misalnya ini dulu kayak teorinya gitu ya. Nah itu 1 minggu yang mengisi adalah guru mapel. Seminggu kemudian itu prakteknya, biasanya yang membimbing adalah wali kelas ya kalau di SMP. Nah kalau di SD mah kayaknya mah capek yang guru kelas ya. Iya. Capek ya. Ya, jadi tujuannya kita lihat proses ya, bagaimana anak-anak membiasakan diri. Misalnya kita tujuannya anak-anak itu bisa mandiri melalui tema kewirausahaan. Jadi mereka mencari ini bagaimana supaya bisa dagang laku ya, dagang pala-pala, dagang apa yang dia bisa, yang mereka bisa gitu. Nggak boleh beli dari yang lain. Jadi prakteknya bisa kayak market day ya Bu ya, berarti. Boleh. Nah itu boleh market day gitu ya. Jadi usahakan bukan apa namanya mewahnya, minimal dari modal misalnya 50.000 atau anak-anak mah 20.000, dia bisa dapat 30.000, itu udah untung, itu bagus itu. Kecil-kecilan aja Bu. Ya. Jadi yang penting
ada nyampe gitu ke anak ya, Ya. belajarnya tentang bagaimana cara berwirausaha itu gitu ya. Ya. Kemudian penilaiannya juga kan di sana mulai berkembang, sudah berkembang, sangat sangat berkembang gitu ya. Jadi kita ke deskripsi gitu. Jadi bukan nilainya 70, 80 gitu ya. Jadi kalau lihat kita anak-anak dalam prosesnya sangat aktif, kemudian ini kan berkembang gitu. Tapi ada yang top ya. Dia itu bisa Oh, kadang-kadang yang di luar dari yang kita pikirkan gitu ya. Ada anak-anak itu dagang itu wah bagus dengan benar ya. itu ide-idenya ya menarik ya udah itu mah nilainya A gitu ya atau sangat berkembang gitu. Itu yang P5 berarti yang di rapot P5 itu ya Bu ya? Ya, di rapot P5 itu biasanya di printnya di semester 2 Bu. Oh, Enggak jadi cuma semester 2 aja, semester 1 enggak? di printnya aja. Kalau Oh, pelaksanaan semester 2 itu dua, 2, dua sorry, aduh maaf. Semester 1 itu 2 project, ya. semester 2 1 project. Tapi kalau di saya gitu, di printnya Ya. itu sekalian Oh di ya. semester 2. Jadi itu supaya jadi 2 lembar, Bu. 3 Ya. project itu hanya 2 lembar. Jadi sebenarnya nilainya ada, cuma nggak langsung di print ya di Enggak sini. langsung Jadi di di print semester gitu. 2 Jadi ya. sekalian di printnya di semester Dua. 2 supaya supaya apa namanya mengirit kertas gitu. Iya, iya. Jadi disatukan di sana project 1 tanggal berapa, project 2 tanggal berapa, tujuannya apa, karakter yang diinginkan apa, ya misalnya mandiri kreatif yang project kedua kearifan lokal itu misalnya menghormati budaya sendiri misalnya teh. Project 3 kewirausahaan misalnya. Di sana ada kreatif, ada apalagi misalnya kolaborasi apa gotong royong. Nah, itu semuanya disatukan di semester 2 rapotnya. Iya, Iya. ya Ibu. Ya, sekarang bagaimana apa sudah ada pencerahan dari permasalahan yang Ibu hadapi? Ya Ibu, alhamdulillah sudah sangat tercerahkan ya. Yang tadinya abu-abu, alhamdulillah sekarang sudah Alhamdulillah. kebayang. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu gitu setelah kita ngobrol-ngobrol? Alhamdulillah Bu. Jadi ya senang dapat ilmu baru. Terus kayak yang tadi yang awalnya nggak tahu, oh sekarang udah tahu nih. Jadi Hmm, udah mulai terbayang apa yang harus dipersiapkan ya, di pembelajarannya apa aja. Terus yang tadi juga di P5-nya bisa ngambil tema apa aja yang udah disiapkan sama pemerintah. Terus mulai kayak ke penilaiannya juga tadi ada ini kan saran dari ibu di print di semester 2 aja. Nah itu udah mulai mulai kebayang ya awalnya oh kirain di printnya itu setiap semester gitu sama kayak rapat biasa ya. ternyata saya di semester 2. Oh iya, terima kasih. Nah, jadi yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan ini apa, Bu? Mungkin mulai berkoordinasi ya Bu sama guru kelas 5 Oh ya, 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 ya biar bagus. nanti bisa menentukan kayak tadi KTP alurnya ya. seperti apa, Nah, terus biar saya juga lebih tahu gitu karakternya anak itu satu-satu seperti apa dan yang diperlukan buat nanti yang iya, harus dilanjutkan itu apa. iya. Ibu tahu lihat CP-nya dari mana, Bu? Itu 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 ada di BSKAP ya, oh ya, nomor 32 ya. Ada di Google bisa dicek ya, eh, capaian pembelajaran terbaru 2024. oh ya, Takutnya yang ya, kemarin ya Bu ya. ya siap Bu. Ya. Nanti Oh ketemu ya, lagi. mungkin itu ya, mungkin itu saja ya Bu ya. Apa Ya ada yang Ibu, mau ditanyakan lagi? ya Ibu, terima kasih untuk saat ini mungkin udah dulu Ya, cuma ya. nanti kalau Ya, ada yang ditanyakan lagi bisa ya Bu ya. ya bisa insya Allah ya kalau saya bisa ini kita sharing aja. Ini terima kasih ya. Iya, saya Eh, juga terima kasih Bu. ya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat keberkahan ya dan sukses terus Ibu Amin. di apa namanya di
persiapan kurikulum merdekanya. Ya, siap Bu. Ya, terima kasih ya. Ya.